Bab 887. Guru. Sama seperti itu, setelah berlatih untuk waktu yang tidak diketahui, Mileye berhenti. Pada saat ini, seluruh tubuhnya meneteskan keringat. Lelah. Inilah yang dia rasakan saat ini. Menggunakan pedang berat dan pedang ringan benar-benar melelahkan. Terutama pedang berat, saat mengganti pedang berat banyak menguras tenaga fisik, dan pedang ringan banyak memakan jiwa spiritual, karena pedang ringan adalah pedang terbang. Pada saat ini, wanita roh pedang tidak jauh tiba-tiba berkata, "Kamu telah belajar dengan baik." Mileye memandang wanita roh pedang itu, dan roh pedang berkata, "Tapi itu tidak cukup, perubahannya tidak cukup cepat. Kamu harus beralih cukup cepat, begitu cepat sehingga lawan tidak dapat bereaksi saat pedangmu telah beralih." Mileye mengangguk, "Aku mengerti. Aku akan terus bekerja keras." Roh pedang mengangguk, dia menatap pedang Aether di pinggang Mileye. "Bisakah kamu meminjamkan pedang ini padaku?" Mileye mengangguk, dia melepaskan pedang Aether dan menyerahkannya kepada roh pedang. Roh pedang mengambil pedang Aether, dia dengan lembut membelai pedang Aether, dan berkata dengan lembut, "Pedangmu benar-benar tajam." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona roh pedang, sejauh yang aku tahu, kamu juga pedang, kan?" Roh pedang menatap Mileye, "Ya." Mileye berkata, "Bisakah aku melihat tubuh utama Nona roh pedang?" Roh pedang sedikit menggelengkan kepalanya. "Dalam hal ketajaman, aku tidak bisa dibandingkan dengan pedangmu, dan dalam hal tingkat alam, aku tidak bisa dibandingkan dengan pedang yang menyakitiku sebelumnya." Mengatakan itu, dia menyerahkan pedang Aether kepada Mileye. "Kamu memiliki banyak berkah, kamu memiliki pedang yang tidak dimiliki orang lain dalam hidupmu, kamu harus menghargainya." Mileye mengambil pedang Aether dan berkata, "Ada satu pedang lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang penakluk jiwa. Saat melihat pedang penakluk jiwa, sorot mata roh pedang berbinar kaget. "Ini roh pedang jiwa." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Kamu luar biasa, pedang sangat tajam dan pedang yang bisa menaklukkan jiwa." Mileye tersenyum, "Hanya beruntung saja." Roh pedang mengangguk, "Kedua pedang itu sangat bagus, hargailah mereka." Mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu melihat kembali ke pedang penakluk jiwa. Dia berkata dengan lembut, "Jika kamu menggunakan pedang ini untuk menggunakan keterampilan jiwa pedang majikan, kekuatannya tidak biasa." Mileye berkata dengan tegas, "Aku juga berpikir begitu. Namun, bisakah aku berlatih keterampilan pedang dan jiwa sekarang?" Roh pedang berkata, "Jangan khawatir, hal terpenting bagi kamu sekarang adalah berlatih aturan pedang. Kamu harus berlatih konversi antara pedang berat dan pedang ringan secara ekstrim, dan kamu harus belajar beralih sesuai waktunya, jadi tidak sembarangan. Pedang tanpa batasmu juga harus mencari waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan instan." "Mengerti." Pedang tanpa batas. Mileye mengangguk. Dia tidak memahami waktu penggunaan pedang tanpa batas dengan baik. Pedang tanpa batas adalah pedang terbang. Setelah menggunakan metode pedang hati, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan jaraknya juga jauh lebih jauh. Namun, pedang ini harus berada di saat yang tepat untuk bisa membunuh dengan satu pukulan. Peluang. Sederhananya adalah membutuhkan pengalaman tempur. Roh pedang menatap Wina Lian di sampingnya. "Kalian latihan, itu akan banyak meningkatkan kultivasimu juga." Sudut mulut Wina Lian sedikit terangkat. "Itulah niatku." Setelah dia selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pisau naga Azure tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menatap Mileye, tanpa basa-basi, menebas Mileye dengan pisau. Saat mengayunkannya, naga Azure meraung. Di kejauhan, sudut mulut Mileye terangkat sedikit,
dia langsung menghilang di tempat dan sinar pedang melintas di lapangan. Bang! Di lapangan, ledakan terdengar tiba-tiba. Dan setelah roh pedang itu melirik mereka berdua, dia menoleh dan melirik keluar, dan setelah beberapa saat, dia berjalan ke arah luar, dan segera, dia keluar, dan tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu memegang pisau panjang di belakang pinggangnya. Pria paruh baya itu melirik ke belakang roh pedang, di mana ini? Roh pedang menatap pria paruh baya itu dan bertanya, siapa kamu? Pria paruh baya itu berkata, Melita. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti kaget. Melita, kultivator pedang alam semesta 5 dimensi yang terkenal pada masa itu, dikenal sebagai Raja Golok dan juga salah satu dari 6 master sekolah tinggi dimensi luas. Sayang roh pedang di hadapannya tidak mengenalnya sama sekali. Roh pedang memandang Melita. Tidak ada orang luar yang diterima di sini. Melita menggelengkan kepalanya. Ada seseorang yang aku cari. Roh pedang sedikit mengernyit. Mileye. Melita mengangguk. Ini dia. Roh pedang itu tiba-tiba menghilang, dan seberkas sinar pedang memotong Melita dengan lurus. Di sisi yang berlawanan, Melita mundur sedikit menyamping, menghindari pedang 1 inci. Tetapi pada saat ini, sinar pedang tiba-tiba menebas secara horizontal. Jelek. Suara merobek udara tiba-tiba terdengar. Dan pedang ini meleset. Roh pedang melihat ke arah yang berlawanan. Melita telah mundur beberapa meter entah kapan. Roh pedang menatap Melita. Dia tiba-tiba menghilang. Ruang hampa di depan Melita tiba-tiba retak, dan sinar pedang muncul. Wajah Melita tanpa ekspresi, tangan kanannya tiba-tiba meraih ke depan, lalu meremas. Remasan ini langsung meremas seberkas sinar pedang, dan saat berikutnya, kedua jarinya mengeluarkan kekuatan ringan. Bang! Sinar pedang itu pecah, dan sesosok sosok mundur lagi dan lagi. Persis roh pedang. Saat roh pedang berhenti, dia menatap Melita, dan pada saat ini, matanya menjadi lebih serius. Orang di depannya telah menghancurkannya tanpa menggunakan pisau. Dia bukan lawannya. Kuat. Pada saat ini, Melita itu tiba-tiba berkata, bukan kamu yang ingin aku bunuh, biarkan Mileye itu keluar. Roh pedang hendak berbicara ketika Mileye keluar dari tidak jauh. Melihat Mileye, roh pedang berkata dengan nada berat, orang ini kuat. Mileye mengangguk, dia melihat Melita di kejauhan, dan pada saat ini, suara Quen Lian tiba-tiba terdengar di benaknya. Ini Raja Golok, orang ini sangat kuat, kamu bukan lawannya. Bukan lawannya. Wajah Mileye muram, Nona Quen Lian. Kamu menjatuhkan mentalku. Quen Lian berkata dengan nada berat, kamu bukan tandingannya. Mileye memandang Melita dan berkata dengan lembut, biarpun bukan lawannya, juga harus bertarung. Quen Lian terdiam. Pada saat ini, Melita itu menatap Mileye, dia melirik Mileye, dan sedikit mengangguk, tidak heran Guardian tidak berdaya, kamu memang sangat bagus. Ayo, gunakan pedang. Gunakan pedang. Mileye memandang Melita, dia merentangkan telapak tangannya, dunia buku muncul di tangannya, dan pada saat ini, Melita tiba-tiba berkata, tidak perlu benda ini. Setelah suara itu terdengar, tingkat alamnya langsung ditekan ke alam jagat raya olehnya. Tingkat alam ini sama dengan tingkatan alam Mileye saat ini dan lebih rendah dari tingkat alam Guardian yang asli. Mileye diam. Pihak lain sangat percaya diri. Pada saat ini, Quen Lian berkata lagi, hati-hati. Mileye mengangguk, dia menatap Melita, dia tiba-tiba menghilang, saat berikutnya, pedang menebas Melita. Melita mundur selangkah dengan kaki kanannya. Langkah ini sangat lambat, seperti berjalan. Namun, dengan langkah ini,
pedang Mileye memotong lurus ke udara. Mileye menebas udara dengan pedangnya, tapi dia tidak berhenti. Di seberang Mileye, Melita berbalik ke samping, dan pedang Mileye menembus udara lagi. Tapi pada saat ini, pedang Mileye tiba-tiba terbang. Pedang tanpa batas. Untuk pedang ini, Mileye sangat percaya diri, karena orang di depannya terlalu sombong. Dan kesombongan lawan adalah kesempatannya. Karena itu, dia langsung menggunakan pedang tanpa batas untuk pedang ketiganya setelah kalah 2 pedang berturut-turut. Namun, ketika dia melemparkan pedang ini, dia tercengang. Di kejauhan, Melita masih berdiri di sana, memegang pisau di tangannya, dan pisau itu menghalangi pedang. Diblokir. Mileye menatap Melita, ekspresinya tenang, tapi hatinya bergejolak. Melita berbisik, pedangmu bagus, tidak peduli waktu, kecepatan atau kekuatannya, semuanya luar biasa. Mileye berkata, apakah kamu dikirim oleh Guardian? Melita menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa memerintahku, aku datang untuk mencarimu sendiri. Mileye memandang Melita, kamulah yang ingin membunuhku. Melita mengangguk, ayo, terus tembakkan pedang. Mileye mengangguk, oke. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, Melita meletakkan pisau di tangannya di belakangnya, dan pada saat ini, seberkas sinar pedang datang ke alisnya, dan dia menunjuk dan mencubitnya ke depan. Dia sangat percaya diri, karena kecepatan pedang Mileye belum bisa mengancamnya, tetapi pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang berat, saat kedua jarinya langsung menjepit, berat pedang ini benar-benar berbeda. Bang! Melita langsung mundur beberapa meter jauhnya. Setelah dia berhenti, dia melihat ke tangan kanannya, seluruh tangan kanannya penuh dengan retakan, pedang Mileye sebelumnya hampir menghancurkan seluruh tangan kanannya. Melita memandang Mileye, menarik. Mileye menyingkirkan pedangnya yang berat, dia berubah menjadi pedang ringan, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia menggunakan pedang tanpa batas lagi. Di kejauhan, bang! Pedang Mileye diblokir oleh pedang Melita, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghunus pedang berat di punggungnya, dan dia membanting ke depan. Melita tidak mundur, dia memblokir dengan pisau horizontal. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat meledak di depan mereka berdua. Kali ini, Melita tidak mundur selangkah, sementara Mileye kembali ke posisi semula. Namun, begitu dia berhenti, pedang di tangannya terbang keluar lagi. Pedang tanpa batas. Di kejauhan, pisau Melita menghalang vertikal. Bang! Pedang Mileye dibelokkan secara langsung, tetapi Mileye tiba-tiba muncul di depan Melita. Dia memegang pedang yang dibelokkan dan menebas ke depan, dan pada saat ini, Melita tiba-tiba memegang pisau dan membantingnya ke depan. Bang! Sebelum pedang Mileye jatuh, ada rasa sakit yang tajam di dadanya, dan kemudian, dia kembali ke posisi semula lagi. Mileye terdiam. Dari awal hingga akhir, orang di depannya ini tidak menghunus pisau. Jika pihak lain menghunus pisau, dia mungkin sudah mati. Melita tiba-tiba berjalan ke arah Mileye, sejauh yang aku tahu, di usia yang sama, tidak banyak yang lebih baik dari kamu, tetapi sayangnya, kamu adalah musuh akademiku. Mileye tiba-tiba berkata, pernahkah kamu memikirkan mengapa aku menjadi musuh akademi kamu? Melita berhenti, dia menatap Mileye, karena menara itu ada di tanganmu. Mileye tersenyum dan berkata, mengapa menara itu ada di tanganku? Melita terdiam. Di suatu tempat di ruang hampa, Quen Lian menggelengkan kepalanya. Orang ini, jika dia bisa mengalahkan orang maka dia tidak akan berbicara omong kosong. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka dia akan berargumen.
Pada saat ini, Mileye berkata lagi, karena menara itu menganggap aku sebagai tuannya. Yang mulia, apakah ini salah aku atau kesalahan akademi kamu? Atau kesalahan guru? Melita sedikit mengernyit, guru. Mileye berkata dengan tegas, sejujurnya, aku adalah siswa baru dari guru, dan aku telah memperoleh warisan dari guru dan menguasai sebagian besar aturan Tao. Sebenarnya, kamu harus memanggil aku junior. Apakah kamu benar-benar ingin kita saling membunuh? Kuan Lian bersambung.